Untuk beberapa waktu yang lama gue kira inovasi di bidang headphone udah nggak terlalu bagus-bagus lah. Untuk beberapa waktu yang lama, gue kira inovasi di bidang headphone udah nggak sampai wow-wow banget atau nggak signifikan banget. Tapi ternyata headphone membuktikan bahwa gue salah dan halo dan selamat datang di Aftersound Review. Ini adalah review gue untuk headphone yang spesial itu. Kenalkan ini adalah HiFiMan Aria Unveiled. Dan ini headphone paling open yang pernah gue coba. Dan memang dia punya specialty di bidang itu. Nanti akan gue jelaskan. Tapi seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Oke, kenapa harus unveiled? Kenapa harus dibuka gitu? Nah, sekarang mungkin gue akan kasih penjelasan sedikit mengenai teknologi atau filosofi di belakangnya ini. Kenapa dia mau kemana sih arah suaranya? Kita harus ngomong dulu. Kalau misalnya kebanyakan driver itu kan punya arah suara. Seperti contoh dynamic driver, dia akan bentuknya seperti corong, cone begitu. Dia pasti arah suaranya akan menuju cone-nya itu. Lalu kemudian seperti driver balancer mature, itu kan ada bentuknya kotak dan ada semacam kayak bulatan tube-nya gitu. Nanti arah suaranya juga dari tubing-nya itu sendiri. Lalu kemudian ada juga planar driver. Di mana planar driver? Seperti namanya sendiri, planar, yaitu sifatnya bidang datar. Jadi dia benar-benar kayak satu lapis kecil gitu, bayangnya setipis ini, tipis banget, bahkan nanometer gitu, bukan mikrometer lagi, nanometer kalau nggak salah drivernya si Arya ini. Dan dia itu diapit oleh dua bar, di bar sini sama bar sini yang sifatnya magnet, dan magnet itu yang akan menggerakkan drivernya. Beda sama dynamic driver yang voice coil di belakang, lalu ada cone-nya begitu, diaphragm ke depan. Dia sifatnya sejajar, depan sama belakang atau kanan atau kirinya ini kayak seolah kita bisa ngomong simetris. Nah, dari sini suaranya itu ke kanan iya, ke kiri juga iya. Jadinya kalau misalnya kita pakai headphone planar, apalagi yang open back, itu gue bilang pasti banget suaranya nggak cuman ke dalam kepala kalian, tapi keluar, karena memang arah suaranya tuh dua. Nah, di sini menimbulkan ada masalah kata dari engineering, dari HiFiMan sendiri. Kan ini arahnya dua nih, masuk ke kepala kita, anggap ini kepala di sini ya, masuk ke kepala kita, dan satu lagi tuh keluar. Nah, masalahnya yang keluar ini kadang tuh kan kehalang sama grill dari headphone-nya sendiri, atau material apapun yang menutupi lagi bagian luarnya. Di mana suara yang keluar itu, yang kena grill tadi, mau nggak mau grillnya itu akan memantulkan lagi. Jadi reflecting suaranya itu dan somehow bikin resonansi yang memantul memang dan mengacaukan suara yang semestinya nyampe ke kepala kalian. Nah, jadi ya dengan unveiled ini dan juga dengan bar stealth ala HiFiMan yang katanya tidak mengganggu gelombang suara, itu jadinya dia benar-benar pure suaranya itu yang ke kepala kalian aja. Nggak ada pantulan dari yang keluar ataupun gimana-gimana. Jadinya dia benar-benar terbuka seperti ini. Cuman ya ini benar-benar kalian bisa melihat ini barnya ini benar-benar uh, magnetnya dan di belakangnya itu drivernya. Bahkan kalau misalnya kayak gini nih, bisa kelihatan bahwa dia itu kelihatan ya, tembus pandang sekali. Kalian bisa lihat muka gue kan warnanya dari sini. Jadi memang dia sangat-sangat open dan ya unik. Itulah yang berbeda daripada yang headphone lain. Itulah unveiled system. Sebelum ngebahas headphone-nya sendiri, gue juga mau bahas mengenai beberapa kelengkapannya. Mulai dari kalian di box-nya sendiri dapetin foam yang bentuknya headphone stand seperti ini. Jadi basically kalian benar-benar bisa menggunakan headphone stand dari bahan ini, digepit aja gitu headphone-nya di sini dan ada lambang HiFiMan-nya. Ya gue tahu ini bahannya bukan kayu, bukan apa, tapi ternyata tebelnya itu cukup oke. Dan di bawahnya juga ada plat seperti ini untuk membantu dia stabil kalau misalnya kalian taruh di meja kalian. Lalu kemudian yang gue kurang suka sebenarnya adalah kabel bawaannya yang cuma gini doang. Ini basically dia pakai yang triple untuk jack 3,5 mm kanan kiri. Tapi masalahnya jacknya itu besar banget dan dia single ended 6,3 mm. Sedangkan zaman now kebanyakan kan pakai balance, apalagi untuk headphone yang besar, berat gitu, at least XLR gitu kalau misalnya desktop system, atau ya kalau misalnya di portable system biasa kan 4,4 mm. Kemudian kalian juga mendapatkan penutup magnetnya ini yang bahannya seperti kayak pakai karbon dan juga ada apa nih? Ada semacam texture kulit begini, tapi enggak ya, ini bukan kulit, ini berasa bahannya cukup keras.
Dan yes, ini dibilang sendiri sama hi-fi man-nya, kalau misalnya kalian nggak pakai, ditutup aja. Ini biar nggak ada, apa ya, nggak ada kayak semacam debu-debu magnetik atau apapun itu yang bersifat magnetik. Karena ini kan magnet, basically ini benar-benar magnet banget yang nyerap ke sini, yang bisa mempotensi merusak drivernya karena ini membuka driver. Jadi mereka kasih tutup gini. Tapi gue ngomong aja dari awal, jangan pernah dengerin pakai tutupnya ini. Berantakan sekali suaranya. Jadi ini pakai magnet, tuh gini aja. Jadi yes, gue harus ngomong dulu secara kelengkapan. Ini cukup menarik. Yang gue kurang suka cuman ke kabelnya doang. Nah, untuk build quality-nya sendiri sebenarnya kalau kalian udah familiar sama hi-fi man Aria pada sebelumnya, sebenarnya biasa aja. Nah, untuk kalian yang belum familiar, di sini gue jelaskan. Untuk headband-nya sendiri, ini semua pakai bahan metal. Ini semua metal dan terasa dan juga kuat. Ini berasa metalnya lumayan tebel. Lalu ada padding-nya juga di sini. Gue rasa bahannya pakai protein leather. Ini walaupun kan kayak leather, tapi feels-nya nggak selicin leather asli. Dan di bagian dalamnya juga padding-nya dengan bahan yang serupa. Sedangkan untuk ear cup-nya sendiri, ini kan ada kelihatan ya, ini cukup besar. Ini bahan, oh ya, hinge-nya dulu. Hinge-nya ini pakai bahan plastik dan juga aluminium. Jadi ini walaupun katanya tipis, tapi terasa cukup kuat dan ini bisa swivel 360 derajat. Jadi bisa muter seperti ini. Sedangkan untuk ear cup-nya sendiri, ini pakai bahan plastik. Bisa dilihat ini pori-porinya segala macam. Ini plastik, tapi plastiknya terasa cukup tebal. Sedangkan ya jelas terlihat ini untuk grill-grillnya ini, untuk barnya ini semua pakai bahan metal, yang namanya juga magnet anyway. Lalu kemudian untuk bagian paddingnya, ini ada dua bahan. Satu bahan yang mirip seperti di topnya, tapi dengan pola yang berbeda aja. Ini sekali lagi protein leather. Gue rasa ini bukan leather asli. Dan feels-nya juga tidak selicin leather asli. Sementara ada bagian yang pakai bahan fabric berpola seperti ini juga. Dan bagian dalamnya, tapi sekali lagi itu juga bahan bagian ini loh. Nah, udah fokus. Ini bahan seperti bagian luarnya. Nah, kemudian untuk bagian dalamnya sini, ini benar-benar kosong banget. Nggak ada bagian microfiber atau apapun yang menutupi. Jadi benar-benar dia open banget. Untuk kenyamanannya juga sangat-sangat enak karena dia, yang tadi gue bilang, karena bahannya tuh banyak yang sebenarnya bahan ringan dan tidak tebal, dan juga dia besar secara ear cup, dan weight distribution tuh enak banget. Jadi gue benar-benar bisa pakai ini lama-lama tanpa komplain sama sekali. Bahkan di ruangan yang tidak terlalu pakai AC, tidak terlalu dingin gitu ya, gue nggak gampang keringetan karena ini segitu kebukanya, segitu enaknya nih. Terus kan lagi pakai dan bener-bener kayak cuman plug aja di kepala, bahkan nggak terlalu ada clamping force yang bikin kepala gue sakit. Basically ini enak sekali. Nah, bahas mengenai tonality dari si hi-fi man Aria Unveiled ini, gue bisa kategorikan dia sebagai netral atau neutral with little bit of brightness di area 56 kHz. Jadinya headphone ini basically kalau mulai dari sub bass to mid range itu netral. Dia nggak ada frekuensi satupun yang ditambahin. Jadi dia ya bassnya nyampe, dalam nyampe nih, mid bassnya juga ada gitu, tapi nggak bakal berasa kuantitasnya besar atau kuantitasnya menggebu-gebu banget. Tapi gue harus ngomong, untuk kalian pecinta bass ini bukanlah hal yang buruk karena ini adalah headphone planar dengan very low distortion. Jadi basically, apalagi pengguna headphone ya biasanya mereka juga ada melakukan correction via EQ, parametric EQ dari laptopnya. Tambahin aja bass di sini sekitar 3 sampai 5 desibel. Dia sangat responsif to EQ, low distortion, dan bisa untuk dengerin lagu-lagu bass head. Kalau misalnya kalian nambahin bassnya, ini sangat-sangat responsif, jadi oke lah. Kalau gue pribadi, mungkin nambahin area mid bass to sub bass sekitar 2-3 desibel di ujung sub bassnya itu buat gue udah cukup, cuma tergantung kalian aja. Lalu kemudian di area mid range-nya ini kayak gue udah, wah ini headphone bisa begini suaranya di budget 20 jutaan. Karena waktu kemarin kan gue review juga headphone Aria Organic, nggak bisa bikin gue merinding di area mid range-nya. Ini bisa. Gini, bahkan gue dengerin lagu yang sebenarnya lagunya juga bukan vokal-vokalan audiophile banget seperti Rebecca Pigeon ataupun Diana Krall ataupun Olivia Ong gitu kan. Itu dengerin lagu-lagu yang audiophile vokalan kayak gitu. Itu gue pakai IEM gue, itu memang kerasa kayak tekstur vokalnya, kejelasan vokalnya, tapi itu karena juga rekamannya yang bersih, bagus, dan musiknya yang a bit slow. Tapi di sini gue bisa dengerin tekstur nada dan kejelasan vokal dari Yorushika yang musiknya rame, tapi bisa gue kayak, oh ternyata ada sedikit vibratonya. Oh ternyata ada sensasi sedikit nafasnya yang gue nggak selama ini nggak terlalu berasa. Di sini berasa. Jadi itu something special. Dia very clear, very lepas, dan very sangat-sangat jujur tentang vokal ini. Dan ini buat gue
ear gain sekitar 3 kHz-nya itu udah pas, dia nggak terlalu tinggi ataupun nggak terlalu rendah. Gue nggak merasa ini shouty dan gue nggak merasa ini lacking extension. Jadi gue dengerin lagu-lagu yang teriak seperti This Is Me dari Keala Settle, itu masih berasa energinya tanpa bikin kuping gue sakit. Dan juga gue dengerin lagu-lagu yang rock gitu, gue nggak ngerasa sakit di sini. Nah mungkin, tapi ada area sensitif gue sekitar 5-6 kHz, area lower treble, itu yang lumayan agresif di sini berasa. Kayak dengerin lagu This Is Me yang yang pertama itu langsung berasa. Dengerin cymbal ataupun hi-hat yang misalnya nyerang banget, itu bakal berasa kayak in your face, kayak disemprot gitu, kayak nya maju. Cuman, gue jujur aja, ini juga nggak sakit-sakit banget. Karena gini, kalau misalkan biasa dengerin pakai IEM yang 5-6 kHz tinggi, itu sakit karena itu masuk banget ke telinga dan juga dia tertutup. Nah ini kebuka dan kerasanya jauh, jadi jujur aja nggak sakit-sakit banget. Dan masih dalam toleransi gua, walaupun gua ngerasa, oh ini rada pedas di bagian situ. Tapi bagian situ juga memberikan extra clarity yang membuat ini spesial. Nah, kalau buat gue nggak perlu turunin area 5-6 kHz. Tapi untuk kalian yang sensitif sama treble, mungkin bisa turunin 5-6 kHz-nya sedikit. Tapi habis itu basically semuanya tuh udah bagus. Karena basic frekuensi responsnya dia udah bagus, udah netral, cuma ada sedikit additional 5-6 kHz. Ya tinggal kalau misalnya mau nge-bass, tinggal EQ tambahin bassnya. Kalau misalnya 5-6 kHz-nya terlalu tinggi ya turunin sedikit. Sisanya tuh udah bagus banget, udah gue yakin kebanyakan orang juga cocok. Treble-nya juga gila. Gue dengerin lagu Tchaikovsky, gue dengerin lagu classical music yang pakai violin, ataupun gue denger lagu modern music seperti Lindsey Stirling yang banyak gesekan biolanya di sini. Itu semua nada-nada berasa jelas banget, bahkan kayak petikan, kalau misalnya ada petikan kayak biola gitu yang tring ting 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 gitu, yang trengnya rada unik. Nah di sini juga berasa banget. Jadi gue dengerin classical music, dengerin vokalan, dengerin rock segala macamnya itu berasa asik banget di sini. Referensi gue sendiri kalau lu tanya secara gue, cuman adding bass di area mid to sub bass, tambahin 2-3 desibel aja buat selera gue cukup, dan that's it. Technicalnya juga mantep banget ya. Jujur aja gue nggak banyak review di budget sekitar 20 jutaan untuk headphone, karena gue emang spesialisasi kebanyakan di IEM. Tapi jujur aja gue udah pernah nyoba banyak loh headphone di budget 20, 30, 50 juta. Tapi di toko. Karena gue coba-coba juga atau punya teman ketika lagi meet. Nah ini adalah salah satu yang gue bisa bilang up there. It's really good. Nggak nyampe level Susvara yang 60 juta tapi setupnya perlu puluh juta juga. Ini untuk budget 25 juta simply mengalahkan Hi-Fi-Man Aria Organic yang dulu benchmark gua di budget sekitar 20 jutaan. Nambah 5 juta lagi, ini lebih lepas lagi, tekstur vokal dan kejelasan nada di vokal to treble-nya itu lebih terasa. Apakah loncat jauh? Jujur aja enggak, tapi terasa di sini dan buat gue itu udah special dan it's up there. It's one of the most capable headphone di budget 20 jutaan. Jadi basically lu mau clarity, resolution, soundstage, semua lu dapat di sini, apalagi dia berasa open banget. Jadi kalau saya tanya soal teknikalitas, it's up there with the best. Nah, kalau misalnya kita ngomong perbandingan, mungkin gue akan bandingkan sama beberapa yang terkenal aja di budget sekitar belas 20 juta. Yang gue pernah review kemarin, Hi-Fi-Man Aria Organic. Hi-Fi-Man Aria Organic masih punya satu specialty yang tidak ada di Aria Unveiled ini, yaitu di bidang bass shelf-nya. Lu nggak perlu EQ, lu nggak perlu apain. Bass shelf di area mid to sub bass-nya si Hi-Fi-Man Aria Organic itu udah ada sendiri. Jadi itu sesuatu yang lebih asik, lebih gebuk, lebih kayak berbobot. Nah, tapi kalau ini sebenarnya di EQ ke situ ya no problem juga. Cuman lu ada sedikit effort lah untuk nge-EQ. Cuman di Hi-Fi-Man Aria Organic itu masih kerasa secara treble-nya memang kayak jadi lebih kasar teksturnya. Lu mau EQ pun itu nggak bakal dapatin sensasi se-open dan se-smooth dari si Hi-Fi-Man Aria Unveiled ini. Jadinya ya, gue cuma ngomong kalau misalnya lu punya budget Hi-Fi-Man Aria Organic itu yang budgetnya 20 juta ya waktu itu ya. Itu upgrade aja sekalian ke Hi-Fi-Man Aria Unveiled ini. Lu udah bisa dapetin bass level yang sama tinggal di EQ, tapi lu nggak bisa dapetin sensasi smoothness dan open ini di Hi-Fi-Man Aria Organic. Jadi basically yes, this is a better one. Nah mungkin ada tanya lagi, bang, gimana dibandingkan sama yang salah satu terkenal seperti HD800. Nah, HD800 dari Sennheiser itu juga sebenarnya dia tidak lebih responsif EQ dibanding ini. Karena dia basically dynamic driver dan di mana-mana itu planar driver punya distortion yang lebih rendah. Cuman tekstur bassnya ketika di EQ misalnya rada dimaksimalin gitu, mau nggak mau tetap hentakan bassnya itu setelah di EQ ya, ataupun pakai yang SR mode atau apa itu gue lupa, di yang modding ring itu di di apa namanya Sennheiser HD800, tetap tekstur bassnya gue lebih suka punch-nya di HD800.
Cuman control sub bass-nya gue lebih suka ada di Aria Unveiled ini. Kalau vokal nggak usah tanya, di HD800 itu basically di 6 kHz itu terlalu tinggi, to the point gue kalau misalnya dengerin cymbal itu thrush-nya udah terlalu sakit. Sedangkan di sini sakitnya tuh kayak pedesnya tuh kayak masih bisa gue tahan, bahkan tuh kayak sedikit bumbu clarity tambahan yang gue masih bisa oke di sini. Apalagi treble atasnya ini jelas lebih terkontrol dan lebih open. Vokalnya area ear gain 2-3 kHz juga berasa lebih natural dan netral di area Unveiled ini. Sedangkan HD800 kalau misalnya kita punya ngomong kelebihan itu memang karena dia juga gede banget dan kayak dome gitu kan, kayak ada sedikit kayak buletan di kuping kita, itu bikin soundstage-nya masih lebih 3D lagi, sedangkan ini kayak oval, kayak lebih panjang atas bawahnya, tapi kanan kirinya HD800 itu tetap lebih luas, jadinya kayak lebih ngebulet bola gitu loh, HD800. Jadinya ya bisa dibilang soundstage-nya masih lebih 3D di HD800. Di sini lebih kayak dua dimensi atas dan bawah, cuman kayak lepas kanan kiri, bukan jauhnya ya, kayak lepas kanan kiri itu lebih terasa, jadinya lebih kayak open aja. Kalau gua bilang to the point, HD800 itu sedikit berasa lebih artificial karena kayak kita di dalam suatu ruangan, sedangkan ini ya sekitar kita, jadi kayak lebih natural dan lebih real aja experience-nya. Oke, gitu aja. Jadi basically ini adalah headphone yang paling real yang gue pernah denger. Bukan secara tonal doang, tapi juga secara akustik ruangannya. Ini benar-benar berasa kayak real. Gue di area situ, gue ada di musiknya. Dan kalau misalnya kalian pengen beli sendiri, kalian pengen ngerasain sensasinya sendiri, kalian bisa juga datengin toko yang gue kasih link di deskripsi di bawah. Dan juga gue kasih link Tokopedia kalau kalian pengen beli sendiri. Gitu aja untuk review kali ini. Amazing, gila. Hi-Fi Man selalu ada yang baru dan kali ini adalah loncatan yang paling wow buat gue dan ya I just love it. Luar biasa. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.